Ya, silakan Bu Fajar, Kemana Bu Megi? sudah dimulai. Nah, oke. Assalamualaikum Bu Herni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fajar, baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu, kira-kira siang Iya Bu. ini Ibu ada waktu nggak? Soalnya saya ingin diskusi Bu. Oh gitu, tentu saja Bu. Kebetulan nih, siang ini saya sedang tidak mengajar Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, ada apa nih Bu? Seperti ada yang sedang Ibu bingungkan. Kira-kira apa masalah barangkali yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, sebenarnya saya tuh lagi kebingungan dalam pembelajaran di kelas. Oh gitu. Jadi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Hmm, yang saya harapkan dengan berbagi bersama Ibu, saya mendapatkan pencerahan apa yang harus uh, saya bertindak gitu agar semua murid jadi semangat dalam belajar di kelas. Oh, jadi Ibu ingin agar semua murid semangat ya, Bu ya, dalam belajar di kelas. Gitu ya, Bu ya? Nah, itu Bu, betul sekali. Iya. Kalau bisa nih, Ibu ceritakan masalah pembelajaran apa yang Ibu hadapi di kelas. Oke, baik Bu. Jadi gini ya Bu ya, di kelas saya tuh mendapati 5 orang anak yang mengalami kesulitan belajar. Hampir di setiap tugas selalu tertinggal, keaktifannya di kelas yang kurang. Terus bahkan ada satu anak yang selalu harus dituntun dalam menulis. Jika tidak, anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran. Jadi kayak yang rewel gitu, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka seperti Ibu, Bu? Seperti itu, Bu. Sehingga mengalami kesulitan tersebut. Iya Bu, saya pernah melakukan beberapa kali tes kemampuan awal belajar mereka. Mhm. Ternyata masih rendah, bahkan anak-anak yang masih belum lancar baca dan menulis masih ada yang belum hafal huruf. Jadi kalau belajar apapun mereka tidak bersemangat. Jadi kayak yang kurang semangat gitu loh Bu. Oh gitu, Bu. Saya ber Oh, jadi seperti itu, Bu. Dari tes awal belajar ternyata masih rendah ya, Bu ya. Lalu selain itu kira-kira apa lagi nih yang menyebabkan mereka tidak semangat belajar? Apa Ibu suka menerapkan pembelajaran yang menarik di kelas? Saya beberapa kali menerapkan pembelajaran yang menarik, ternyata antusias Bu. Belajar mereka meningkat, walaupun ketika menulis dan membaca masih suka ada yang kesulitan Bu. Oh, berarti sekarang sudah jelas ya, Bu ya, bahwa kesulitan mereka dalam belajar disebabkan karena berbagai faktor yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, Bu ya? Iya Bu, betul. Kesulitan belajar mereka memang dipengaruhi banyak hal. Kira-kira menurut Bu Fajar, faktor apa yang mempengaruhinya? Mungkin dari faktor intern Bu, kayak kesadaran dalam dirinya, atau bisa juga dari ekstern, yaitu dari lingkungan luar. Kayak misalkan di lingkungan rumah yang kan mungkin teman-temannya tidak semua teman-temannya suka belajar gitu ya Bu ya. Jadi kan si teman-temannya tuh mungkin pada mengajak si anak itu bermain mungkin gitu. Soalnya sempat mendapatkan cerita dari teman-temannya kalau si anak itu sering di apa tuh Bu disamper gitu Bu
Iya, untuk iya. bermain di luar, main bola seperti itu. Oh, jadi anak tersebut mungkin karena faktor intern yang pertama, terus yang kedua bisa juga karena faktor ekstern ya Bu ya, berasal dari lingkungan luar ya Bu ya. Nah, Iya, sekarang betul. setelah mengetahui penyebabnya nih Bu Pajar, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mmm, yang akan saya lakukan setelah mengetahui ternyata kesiapan belajar mereka juga berbeda-beda, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya, Bu. Dan saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak, dalam pembelajaran menyenangkan, Bu. Wah, ide yang bagus tuh Bu Pajar. Kira-kira nih, dari kapan Ibu akan menerapkannya di kelas Bu? Insya Allah sesegera mungkin, Bu. Saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga mereka akan secepatnya mendapatkan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Ya Bu, saya juga setuju Bu. Nah, agar rencana Ibu berhasil, kira-kira siapa saja sih yang ikut terlibat dalam rencana aksi Ibu? Tentu saja yang pertama kepala sekolah, Bu, lalu rekan guru, dan saya tidak lupa akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tentunya, dalam membimbing dan memotivasi belajar anak di rumah. Dan tak lupa saya juga akan mengajak untuk berkomunikasi kepada murid-murid agar mereka siap dalam menerima pembelajaran yang akan saya berikan, Bu. Oh gitu Bu, jadi yang terlibat itu rekan sejawat, murid, kepala sekolah, serta orang tua ya Bu ya? Wah, Ya, sudah lengkap betul. tuh Bu untuk keterlibatan dalam membimbing murid Ibu. Ya, Bu, karena kita adalah karena kita mempunyai peran penting, Bu, untuk anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang Bu, bagaimana cara Ibu menjaga komitmen dalam menjalankan rencana aksi Ibu? Hmm, sepertinya saya harus berusaha konsisten, Bu, dalam memberikan pembelajaran tersebut. Lalu saya akan membuat jadwal pendampingan belajar mereka di luar pembelajaran. Eh, Selain itu, saya akan membuat buku penghubung dengan orang tua agar dapat berkoordinasi dalam membimbing mereka di rumah. Jadi tidak hanya saya saja, Bu, yang berusaha, tetapi saya juga membutuhkan usaha dari orang tua untuk membimbing mereka di rumah seperti itu. Selain itu juga saya akan membuat refleksi pembelajaran dengan menyertakan umpan balik dari rekan sejawat tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Takutnya kan ada yang masih kurang atau eh, kesalahan saya dalam memberikan metode pembelajarannya sehingga anak-anak tidak bisa eh, apa senang gitu di kelas gitu dalam menerima pembelajaran saya, Bu. Seperti itu. Setuju sekali Bu, kita harus menjaga komitmen ya Bu ya, agar hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan seperti itu Bu. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya ya, Bu, ya. Iya, sama-sama Bu Pajar. Semoga selalu semangat dalam membimbing anak-anaknya dan saya tunggu lagi ya Bu ya untuk berdiskusi, berbincang-bincang lagi tentang perkembangan yang Ibu akan rencanakan sekarang ya Bu ya. Siap, Bu. Nanti saya akan segera menghubungi Ibu kembali jika ada sesuatu hal. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Pajar, sama-sama.